gitu loh. Dia pun mungkin diapa-apain aja mungkin mau, tapi orang tuanya salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada hari ini kita berkumpul kembali di tempat platform Togar Semarang, yang mana pada hari ini kita coba untuk menyampaikan beberapa laporan yang terkait perkembangan yang sudah dilaporkan, salah satu oleh kita punya rekan pelapor, dan nanti disampaikan sendiri sama rekan kita sendiri. Untuk mempercepat waktu untuk lapornya, kita silakan untuk pertanyaan. Nggak ini pas tahu udah ngasih kuasa sama kita juga. Ya boleh terserah. ya baik, terima kasih. Di sini saya didampingi oleh aktivis sosial Kota Medan Ratu Entop dan perwakilan dari kuasa saya telah melaporkan akun Crazy Nick Miril yang kami duga ada berbau konten asusila, wawancara anak di bawah umur yang tidak pantas dipertontonkan, seperti bahasa-bahasa kami duga di situ juga ada artis yang berinisial NM mewawancarai anak di bawah umur. Kenapa kami tahu di bawah umur? Dikarenakan ada pertanyaan usia di konten tersebut, konten YouTube itu. Ada pertanyaan usia, bahwasanya anak tersebut mengungkapkan usianya masih 16 tahun. Jadi di konten tersebut diumbar perkataan-perkataan yang berbau seks tentang kepada anak di bawah umur, menanyakan BH-nya ukuran berapa, coba liatin ke kamera tentang seks, udah berapa kali ciuman, masih perawan atau enggak, apakah pantas seorang yang dewasa membicarakan perkataan-perkataan porno kepada anak di bawah umur. Nah, oleh sebab itu kita sudah ke KPAI juga tadi membuat pengaduan, bahwasanya KPAI di sini juga harus cepat tanggap, bertindak untuk mengusut konten tersebut, karena ini sangat tidak mendidik. Kami di sini warga biasa yang lemah untuk melaporkan ini, menginformasikan kepada penegak hukum bahwasanya ada pelanggaran, ketidakpatutan di tengah-tengah masyarakat. Hampir rata-rata public figure saat ini mempertontonkan nilai-nilai asusila, porno. Bagaimana generasi muda kita kalau semua ini, ulama saja yang mengumandangkan agama, ada yang melaporkan. Masa kita tidak berani melaporkan orang-orang yang mempertontonkan asusila, kata-kata porno? Jadi ini sudah dilakukan. Sudah. Jadi di sini kita resmi melaporkan laporan polisi terhadap akun YouTube Crazy Nick Miril yang kami duga ada artis public figure di dalamnya yang berinisial NM. Saya rasa sih sebutin aja namanya, karena di TV saya udah lihat. Iya. Ini sudah disebut namanya tuh. Iya. Ya, yang artis tersebut bernama Nikita Mirjani. Di ini sudah ada keluar. Jadi kasarnya bang dari lembaga mana gitu, atau dari ranah apa gitu sehingga abang berani melakukan seorang intervensi gitu? Ya, saya pengurus LSM dari GADC Sumatera Utara. Saya direkturnya perwakilan Sumatera Utara. GAS, Government Against Corruption and Discrimination Sumatera Utara. Ya. Yang ketuanya Bang Andar Situmorang kan, ketua pusat. Sebelumnya apakah udah ada laporan ke abang juga dari masyarakat bang terkait masalah kasus ini bang? Iya, ada. Ini juga ada aktivis Medan, aktivis sosial pemerhati anak juga. Ada keresahan lah di tengah-tengah masyarakat, makanya ini kita laporkan. Artinya ada atau tidak ada pidananya,
penegak hukum juga jangan terlalu dini menyimpulkan. Ya harus ada keterangan ahli yang menyimpulkan ini ada atau tidak ada pidananya. Yang pasti kami sebagai warga negara yang baik telah menginformasikan. Kami hanya sekedar menginformasikan bahwa ada dugaan tindak pidana yang terjadi. Masalah ada atau tidak ada pidananya itu bukan ranah kami. Itu ranah kepolisian, penyidik. Gitu. Harusnya kami diapresiasi. Kami mengungkap fakta-fakta memberantas akun-akun asusila di konten-konten YouTube, di media sosial. Tadi tanggal berapa ya lapor ini? 26 Oktober. Itu kan videonya 4 bulan yang lalu ya? Ya. Kenapa baru sekarang? Ya, kita baru dapat dari pengaduan dari masyarakat, dari aktivis sosial juga disebarkan ke kita bahwasanya ini ada konten begini loh. Setelah kita mengecek kebenarannya dan bukti-buktinya kita bawa ke Polda Sumatera Utara, ya kita koordinasi di sana. Apakah ada unsur pidananya atau tidak? Artinya kita diberikan laporan resmi terkait hal tersebut. Berapa banyak orang yang resah akan konten itu? Ya mungkin saya rasa banyak ya. Artinya anak di bawah umur pasti semua ibu di seluruh Indonesia ini pasti tidak setuju. Ada pertanyaan-pertanyaan seks kepada anak di bawah umur. Saya rasa semua orang tua pasti, hampir semua pasti, hanya saja mungkin mereka tidak tahu konten tersebut. Konten tersebut pun seperti gini ya, walau terlepas anak-anak di bawah umur itu bagaimanapun perilakunya, tapi kita sebagai yang dewasa kan tidak pantas menanyakan udah berapa kali ciuman, udah masih perawan atau enggak kepada anak di bawah umur. Harusnya yang menanyakan itu sedih dia mendengar generasi muda udah pernah melakukan hubungan terlarang suami istri. Harusnya sedih dia, bukan malah cekakak cekekek di konten itu merasa tidak berdosa kan. Kita enggak, kami semua sama di mata hukum. Masyarakat mau kaya miskin, kami tidak takut dengan siapapun orangnya. Kami di sini masyarakat biasa, hanya ingin ini didudukkan keadilan yang sesungguhnya gitu loh. Mau siapapun dia, kami nggak ada urusan. Kontennya dihapus gitu loh. Kalau pada saat nonton sempat nge-report konten itu nggak? Report ke YouTube ya, Bang? Report ke YouTube-nya biar Kan bisa take dibayar down kalau gitu. Ya nggak ini sih, nggak terpikir ya, nggak sampai ke situ. Apa kita bergerak langsung secara apalah spontan dari mana nih? dari YouTube. Oh iya, pasti bisa. Dari screenshot. Iya, maksudnya kan ada baiknya sebelum lapor ke pihak berwajib kan bisa kita kan Report ke bisa YouTube. Iya, ke YouTube. kalau nggak suka di-report aja gitu. Secara digital bisa di-report ke YouTube. Biar Ya, hilang ya videonya. mungkin begini. Kita juga kan gimana ya? Nggak sampai ke situ lah ininya kan. Kita juga gaptek juga kan, nggak ngerti-ngerti kali kita masalah itu kan. Tapi yang pastinya saya juga sebagai lawyer juga profesinya menganggap ini tidak etis gitu loh. Kalau nggak ada yang bergerak dengan konten ini, siapa yang akan bergerak? Tapi cyber Polri itu bisa. Bisa buka. Sedangkan ulama kita yang mengumandangkan kebaikan agama aja dilaporkan kok, baik dari Kristen maupun dari Islam. Banyak kan yang melaporkan pendeta, melaporkan ustadz. Apalagi yang jelas-jelas mengumandangkan nilai-nilai porno, kita nggak berani melapornya. Manusia apa kita di Indonesia ini? Kan gitu. Jadi kami berharap ya KPAI bergerak dan pihak-pihak terkait lah yang punya kewenangan untuk terhadap YouTube ini, kami harap segera dihapus akun YouTube tersebut. Karena di situ dipertontonkan pertanyaan-pertanyaan seks kepada Ini anak di bawah dihapus umur. atau diperiksa orang sedikitnya. Ya kita ingin juga diperiksa. Diambil tindakan bahwasanya jika ada memang unsur pidananya ya kami serahkan semua ke penegak hukum gitu loh. Bang, ini ada faktor tidak suka terhadap aksi itu nggak sih, Bang? Sehingga Abang yang melaporkan suami kita Mirjani ini Gimana tadi Bang? ada faktor ketidaksukaan terhadap kita Mirjani. Oh nggak ada. Saya suka. Kenapa? Senang nggak menilai? Kita pun juga nggak kenal sama Nikita. saudara Nikita Mirjani, kita nggak kenal, nggak pernah tegur sapa, nggak tahu juga gitu loh. Nggak ada hubungan apa, dendam apa, nggak ada. Iya, agar ini menjadi pembelajaran kepada halayak ramai atau public figure, agar membuat konten itu jangan terlalu bebas. Kita ini bukan Amerika, kita ini negara Indonesia yang masih ada nilai-nilai budaya, ya kan, ngangkang mengangkang itu masih kita
terlalu tabu gitu. Dan sampaikan nih kita di situ cari makan. Iya, jadi mungkin yang membuat konten ini kan mungkin dia cari makan juga ya dengan cari keuntungan. Endorse. Iya, endorse pasti ada endorse Cari itu. duit ya. Pasti kan cari keuntungan. Bang, ini titik beratnya ke pornografinya atau ke anak di bawah umur, Bang? Pornografi dan Ya. anak di bawah umurnya. Kalau pornografi kita mengacu ada akun lain kayak menjual BH, menjual celana dalam, itu menurut Abang gimana pendapat? Ya menurut saya juga memang harus diusut juga. Jika memang ada konten-konten itu di YouTube, mungkin ada 50 konten lagi yang akan kami laporkan selain akun ini. Tapi kami masih dalami lah gitu. Tapi paling beratnya dia ini kan narasumbernya ini anak di bawah umur yang ditanyai dia udah berapa kali tidur apa berhubungan suami istri, udah berapa kali ciuman, mak cakapnya payudaranya gimana ya supaya besar, kamu payudaranya itu gimana ya kok bisa besar gitu kan, nggak etis ditanyakan. Dan saya menurut saya juga sesuatu hal yang tidak patut di tengah-tengah masyarakat pasti ada hukum yang mengatur. Apa pasalnya, apa undang-undangnya ya biarkan kepolisian yang mengurus itu. Saya kan sebagai warga negara sudah melaporkan, harusnya saya dapat piagam, sudah saya informasikan gitu loh. Harusnya saya dapat penghargaan, dapat perlindungan hukum, bukan malah saya diintimidasi kan gitu. Ini kan gelapnya. Ada yang intimidasi. Artinya sudah ada beberapa WA telepon ke saya bahwasanya ini jangan dilanjutin. Sudah ada intimidasi, tapi saya berkat juga support dari kuasa saya dan aktivis sosial Kota Medan berjalan terus. Itu gitu. siapa yang bilang jangan dilanjutin? Saya tidak tahu orangnya, di lewat telepon ada rencana ya untuk melaporkan akun Crazy Nick Miril katanya gitu. Mohonlah dipertimbangkan lagi atau jangan dilaporkan. Karena Cuma mungkin menang gitu. saya bukan masalah menang atau kalah, tapi saya di sini ingin menguji. Jadi pihak kepolisian harus turunkan semua ahli bahasa, ahli kalimat, semuanya diturunkan untuk menguji laporan saya ini. Jangan terlalu dini, oh ini nggak ada pidananya, ini nggak ada, Anda ahli, kan bukan, gitu loh, diproses dulu. Tadi kan beratnya ini karena anak di bawah umur. Kalau misalnya kontennya bukan anak-anak gimana? Bukan si anak itu, tapi orang dewasa. Kontennya seperti itu gimana? Orang dewasa pun juga membuat konten tersebut. Jika ada unsur pidana pornografi, pasti akan kita proses juga, bukan hanya. Kalau saya lihat laporan polisi ini adalah masalah undang-undang, masalah pornografi. Iya. Ini pornografinya. Iya. Bukan hanya karena dia anak di bawah umur. Kalau dewasa pun akan kita laporkan. Kurang lebih ada 50 lagi akun media sosial baik Instagram, YouTube, terutama public figure yang akan kita laporkan. Kita uji kepada penegak hukum ada tidak unsur pidananya. Tapi karena ini lebih condong anak di bawah umur menjadi korbannya, maka ini yang kami dahulukan. Karena anak di bawah umur itu. Ketepatan saya punya anak di bawah umur juga. Respon KPAI gimana tadi setelah Abang melaporkan ini? Ya respon mereka sangat mengapresiasi kita dengan laporan dan chat-chat perkataannya ini kan sudah kita print gitu. Perkataan-perkataan yang ditanyakan itu sudah kita laporkan semuanya dan mereka menampung pengaduan kita dan mengapresiasi kita sebagai masyarakat yang baik melaporkan konten tersebut. Maksudnya Abang sendiri merasa khawatir sehingga melaporkan KPAI gitu. Gimana Bang? Alasannya ke KPAI itu apa gitu? Ya KPAI itu kan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya kan mungkin ada juga biayanya dari negara untuk memfasilitasi mereka baik dari investigasi tindak lanjut. Mereka punya wewenang yang lebih daripada saya gitu loh. Dan mereka nanti dipanggil jadi saksi. Iya, dan mereka juga akan dipanggil jadi saksi untuk menguji konten tersebut ada tidak pelanggaran hukumnya. Jadi kemana lagi saya mengadu kalau bukan ke KPAI? Aktivis sosial pemerhati anak Kota Medan sudah mendampingi saya. Jadi kalau tidak ke KPAI saya, kemana saya mau mengadu? Bang, ini kan yang dilaporkan akunnya. Ya, berikut artis NM di dalamnya. Iya. Maksudnya concern. Iya, ini kan yang dilaporkan NM-nya. Iya. Nah, sekarang posisi anaknya yang narasumber itu apakah mau ada pendampingan, perlindungan atau gimana? Sebenarnya gini Bang, sebenarnya kami melaporkan akunnya.
akunnya yang membuat konten video tersebut Dan gitu loh. menyebarkannya. Dan menyebarkannya. Siapa pemilik akun tersebut? Ya silakan diselidiki gitu. Masalah anak tersebut juga kita tidak tahu. Apa ada iming-iming di dalam konten tersebut, makanya dia mau membahas sepertinya, kan kita tidak tahu. Dan dia anak, posisinya anak itu tidak cakap bertindak loh. Anak itu tidak cakap bertindak secara hukum. Dia dianggap tidak tahu apa-apa. Bisa aja yang dewasa ini mungkin memberi apa sebelum tayangan, kan kita nggak tahu. Iya, maksudnya kan tadi seperti KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya, apakah dari pihak abang juga ada ingin bertemu dengan anak itu, berdialog apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kronologinya? Mungkin itu untuk kelanjutannya lah. Tapi kami ingin juga ketemu dengan anak itu. Anak itu di konten tersebut bernama Cimoy. Jadi anak tersebut juga, siapapun yang punya kontak personnya untuk keluarga, saya pun ingin juga berdiskusi dengan orang tuanya, bukan anaknya ya, karena anaknya tidak cakap bertindak gitu loh. Dia pun mungkin diapa-apain aja mungkin mau, tapi orang tuanya gitu loh. Dan ini pun kan nggak mendidik, walaupun orang tuanya membolehkan si anak mungkin konten-konten porno, tapi kan secara undang-undang kan nggak boleh anak disajikan dengan konten-konten pornografi. Bang, tapi kan tadi abang bilang ada kesan ini kan bang, maksudnya kamu dapat siapa penghargaan, apa abang sendiri mau cari nama bang yang melakukan sarung Medan ini bang? Ya nggak perlu ya, kita juga udah punya nama di Medan. Ini aktivis sosial ya, mungkin ada di sebelah saya. Kalau saya mungkin dari bawah umur aja, dari pengadilan negeri, dari pengadilan itu bisa ditanya Rahmat Junjung Mulia Sianturi. Jadi tapi kita bukan masalah nama lah. Nama ini kan Allah Subhanahu Wa Taala itu, siapa yang ingin dinaikkannya, siapa yang ingin diturunkannya, dia yang punya kuasa. Nggak ada perlu kali kita supaya tenar di mata manusia, enggak. Cuma ustadz saya aja di agama Islam ada yang berani melaporkan. Masa yang jelas-jelas mewawancarai anak di bawah umur dengan konten porno, saya nggak berani melaporkannya dengan udah curhatan dari keresahan masyarakat. Kalau nggak percaya, coba ditanya aktivis sosial Kota Medan bagaimana apanya. Jadi kalau Ratu Entok di sini dari aktivis Kota Medan, khusus untuk NM itu saya ngefans banget sama dia. Bahkan saya 11-12 karakter dengan dia. Di sini kita berantas kontennya karena dia melibatkan anak di bawah umur dengan pertanyaan-pertanyaan. Setelah saya lihat ya bukti dari semuanya, ya memang gitu, memang dia memang mempertanyakan hal itu. Udah berapa kali ML, enggak virgin, kayak mana nikmat. Jadi kayaknya memang nggak asik itu aja. Sementara kalau memang katanya konten seperti ini memang banyak sekali, tapi kan itu jenisnya memang dia sudah lingkup yang dewasa. Jadi kita tidak bisa membatasin orang untuk berkreasi, walaupun tetap pornografi tidak dibenarkan. Tapi kita kayaknya naif banget kalau semuanya kita urusi. Tapi dalam konten ini jelas dia memang menyebutkan usianya 16 tahun ya. Jadi jelas tidak pantas, itu saja. Buat si NM, Ratu Entok, I love you banget dengan dia. Bang Aris, komentar kita bang. Ya, kalau dari saya pribadi untuk kedepannya semoga laporan yang disampaikan tadi segera ditindaklanjutin sama pihak berwajib khususnya ya, supaya permasalahan ini biar bisa masyarakat tahu sampai kemana nanti kasus ini akan dibawa kan itu. Kedepannya itu aja dari kami sebagai perwakilan dari Komisi Moral yang di Jakarta. Oke. Siap. Terima kasih.